berlaku. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi ketemu dengan Losemina. Saat ini kita kembali untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari kita berdiri, kita bersukacita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Allah itu baik. Sambil goyang untuk mau memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk kembali memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebentar juga kami mendengar firman-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sekarang kita kembali mau memuji Tuhan. Kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku 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 lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau
Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati, pikiran untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Lose. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jakaku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Apa kabar adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik di pagi hari ini. Hari ini Lose akan membawakan firman yang dibawakan dari Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8. Sebelumnya Lose ajak semua adik-adik sekalian untuk ikut Lose lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, berkat yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tema yang diberikan kepada Lose hari ini adalah Aku Sayang Kamu. Wah, kira-kira ini mengenai apa ya adik-adik ya? Nah, Lose akan tunjukkan sebuah gambar. Adik-adik bisa tebak nggak ini kira-kira siapa yang akan Lose ceritakan? Belum bisa menebak? Kalau gitu Lose akan bacakan Alkitabnya dulu ya. Tadi sudah Lose katakan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8. Silakan adik-adik di rumah yang ada Alkitab untuk membuka dan membaca bersama Lose. Yang tidak ada di sampingnya Alkitab, kalian dengarkan, simak dengan baik ya. Lose akan bacakan buat adik-adik semua. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Tuhan Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar saja, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan ini dan mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan ada pada kamu."
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kalian tahu ya. Nah, tadi gambar yang Losu tunjukkan adalah gambar Ibu Maria. Siapakah Ibu Maria ini adik-adik? Maria adalah saudara dari Lazarus. Di sini ada gambar Tuhan Yesus. Di depan Tuhan Yesus ada Maria, ada Lazarus, dan yang berdiri ini adalah saudara perempuannya Marta. Ya, pada hari itu Tuhan Yesus berada di rumah siapa adik-adik? Di rumah Lazarus ya, diadakan perjamuan makan. Nah, kemudian Maria datang membawa apa adik-adik? Membawa minyak narwastu murni di dalam sebuah tempat kecil. Kemudian dia menuangkan minyak itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyegar dengan rambutnya. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Maria ini menunjukkan betapa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tahu dari mana adik-adik? Pertama ya, dikatakan bahwa minyak itu mahal harganya. Nah, adik-adik tahu tidak harga 300 dinar itu kalau kurang lebih hitung-hitung setara dengan 10 bulanan ya, hampir 1 tahun kalau orang bekerja. Karena upah orang bekerja 1 hari adalah 1 dinar. Ya mahal berarti ya, dituang begitu saja untuk kaki ya. Ini menunjukkan bahwa Maria mengasihi Tuhan Yesus dan dia rela berkorban memberikan apa yang dimilikinya yang berharga. Nah, adik-adik lebih lanjut lagi, kalau kita menelusuri akan ayat Alkitab ini, Losu bisa mengungkapkan bahwa Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus dari 2 hal lagi selain tadi, rela berkorban. Apa itu adik-adik? Ya, adik-adik, pada zaman itu tidak lazim untuk seorang perempuan tiba-tiba datang di sebuah tempat yang terbuka dengan ada kaum lelakinya ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba para kaum perempuan itu datang kemudian masuk di dalam kelompok yang semuanya bapak-bapak, kemudian nanti akan ada kasak-kusuk ya. Kasak-kusuk apa? Mengatakan bahwa perempuan ini bukan orang baik-baik ya. Tapi Maria tidak mempedulikan hal itu. Karena apa? Karena rasa kasihnya yang lebih besar kepada Tuhan. Dia berani masuk ke dalam kelompok itu, kemudian orang-orang yang sedang makan ya maksudnya loh, kemudian dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian hal lainnya yang lo perhatikan dari ayat Alkitab ini adalah Maria menyeka setelah dia menuangkan minyak ke kaki Tuhan Yesus. Maria menyeka dengan apa adik-adik? Menyeka dengan rambut ya. Kalau kita pikirkan ya, nah sekarang kalau adik-adik di rumah ya misalnya tidak sengaja menumpahkan air, kemudian gimana reaksi mama? Mama akan ambil apa? Ambil lap untuk ngelap airnya supaya tidak apa? Bikin orang lain terpleset, atau mungkin adik-adik sendiri akan ambil lap untuk apa? Untuk lap itu airnya ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita pikirkan Maria bisa saja ya bawa kain juga sekaligus, kemudian lap dengan kain ya sesudah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak dilakukannya, dia memakai rambutnya sendiri. Adik-adik, bagi setiap perempuan rambut kita adalah apa? Dikatakan rambut itu adalah mahkota ya. Tapi Maria memakainya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Ini juga sekali lagi menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya loh, kok bisa Maria begitu mengasihi, mencintai Tuhan Yesus? Ayo. Jadi tema di sini dikatakan aku sayang kamu. Bahwa Maria sayang kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, loh punya pertanyaan ini, dijawab coba. Kok bisa Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus? Adik-adik, kalau kita baca di sebelum Yohanes pasal 12 ini, adik-adik akan menemukan bahwa sebelumnya Maria ini pernah ditolong oleh Tuhan Yesus, disembuhkan dari roh jahat yang menguasai dirinya. Kemudian saudara laki-lakinya tadi yang sudah saya sebutkan di depan, namanya Lazarus, ini pernah juga dibangkitkan dari kematian. Luar biasa adik-adik ya. Orang sudah meninggal, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi Maria ini kemudian juga menjadi salah seorang dari murid Yesus
dia begitu mengasihi, dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang sungguh-sungguh sanggup untuk menolong setiap manusia termasuk dirinya. Nah, sejak saat itu dia mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Maria? Gambar lese ini, nah, semoga bisa mengingatkan setiap adik-adik ya, bahwa Maria mengasihi Tuhan Yesus dengan pertama, rela berkorban. Kedua, dia berani ya, dia tidak menghiraukan akan pendapat orang lain bahwa dia seorang perempuan masuk ke dalam kelompok laki-laki, tapi dia berani ya. Kemudian yang ketiga, dia memberikan dirinya. Rambutnya dipakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Adik-adik, kenapa kok Maria melakukan ini? Kalau menurut beberapa penafsir yang Lose baca, itu mengatakan bahwa Maria sebetulnya sedih ya, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus berapa hari kemudian akan disalib dan mati ya. Jadi seolah-olah Maria ini sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Tuhan Yesus sudah memberitahu Maria apa yang akan terjadi. Karena itu Maria sedih, dan Maria melakukannya untuk mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, berapa hari lagi kita akan juga merayakan hari Jumat Agung. Kita akan merayakan dan mengingat betapa Tuhan sudah mati buat kita semua. Adik-adik, maukah juga adik-adik untuk mengasihi Tuhan seperti Maria mengasihi Tuhan? Satu kata kunci, Maria mengasihi Tuhan karena dia tahu, dia ingat akan kasih, akan kebaikan dan anugerah Tuhan. Lasa akan tutup firman pada hari ini dengan sebuah lagu. Kiranya lagu ini juga boleh menolong setiap dari kita, baik adik-adik maupun Lose, juga untuk selalu mengasihi Tuhan. Lagu ini bunyinya seperti ini ya adik-adik ya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita, besar kasih Allah bagi kita. Yuk, rasakan ajak adik-adik lagi untuk lipat tangan, ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sadar betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga sadar betapa kami kurang mengasihi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh lebih dan lebih dan lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, aktivitas ya adik-adik ya. Oke. Nih, setiap adik-adik di rumah sudah mendapatkan 4 lembar kertas ya, yang dijadikan satu. Nah, itu untuk selama aktivitas bulan April. Oke, adik-adik ambil kertas yang seperti ini. Sudah semua, kemudian dibalik. Nah, di belakangnya ada apa adik-adik? Ada gelombang-gelombang ya. Nah, tapi untuk 4 adik yang Lose sebutkan namanya berikut ya. Untuk Jos, untuk Calvin, untuk Kristi, untuk Selo. Punya kalian agak lain ya. Bentuknya bulat seperti bunga ya. Oke, kalau sudah, gunakan pisau untuk menggunting. Sudah digunting semua, kemudian nanti bentar ya, besok gunting aja deh.
Nah, kasih contoh satu ya adik-adik ya. Nanti kalau sudah, adik-adik taruh di lembar kertas buffalo warna kuning, kemudian diatur lagi. Nah, jadi seperti sebuah puzzle ya. Kalau sudah selesai diatur bagus, belakangnya dikasih lem ya. Sudah sampai di sini. Oke, nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa foto dan upload di WA group. Jangan lupa ya. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan kita ke Tuhan ya. Kita berikan yang terbaik. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya, difoto lalu dikirim ke Lose ya. Saat ini kita mau memuji Tuhan sambil kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Jangan lupa disimpan persembahannya atau di saat nanti ibadah secara tatap muka di gereja bisa dibawakan persembahannya atau melalui nomor rekening di bawah ini. Yuk kita memuji Tuhan persembahan kami. Persembahan kami dengan tulus hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami dengan tulus hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita mau membawa persembahan kita ke Tuhan dan sekaligus kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan terima kasih juga untuk persembahan yang telah kami berikan saat ini di hadapan Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya menjadi persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga setiap majelis gereja hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, biarlah hikmat dari Tuhan yang selalu menyertai hati pikiran, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga orang tua kami yang sudah bekerja, Kau berkati pekerjaan usaha, bisnis, segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Engkau berkati. Berkati juga kami ya Tuhan yang masih dalam studi, Kamu berkati kami Tuhan, dan di masa-masa yang beberapa lagi untuk ujian pertengahan semester, berikan kami hikmat-Mu, dan biarlah apa yang kami terima selama ini kami boleh menjawab setiap soal-soal demi soal sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon pengetahuan, hikmat daripada Engkau yang selalu menyertai kami di dalam studi kami. Berkati masa depan kami ya Tuhan. Berkati juga bangsa kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami, bangsa kami ada di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa harapan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, adik-adik, thank you sudah mengikuti rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. See you, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari laut